Indonesia bukan hanya sekedar nama, bukan pula hanya deretan pulau di garis khatulistiwa. Indonesia adalah tanah air, tumpah darah, dan jiwa kita. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita penuntun dalam setiap langkah kebangsaan. Indonesia, tanah air yang dihuni lebih dari 270 juta jiwa, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa, adat, dan kepercayaan. Keberagaman bukan sekedar realita. Ia adalah identitas, kekuatan, dan kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda namun satu. Inilah Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang menyatukan kita sejak dahulu. Namun, di balik indahnya keberagaman, kita menghadapi isu-isu yang mengancam persatuan. Hal-hal tersebut zaman kini datang silih berganti. Radikalisme, hoax, polarisasi, krisis lingkungan, hingga politik identitas. Tapi kita tidak diam, karena Indonesia tidak dibangun dengan keluhan, melainkan dengan solusi. Mulai dari kita perlu belajar saling memahami, bukan saling menghakimi. Pendidikan karakter, dialog antar agama, dan gerakan moderasi sejak bangku sekolah. Literasi digital jadi tameng kita. Jadilah pengguna sosial media yang cerdas, bukan pemecah bangsa. Bela negara bukan hanya tentang senjata dan perang, tapi tentang merawat bangsa dengan ilmu, tindakan, dan cinta. Di tengah tantangan zaman, muncul sosok-sosok luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan bukan sekedar teori, tetapi jalan hidup. Berikut tokoh-tokoh yang menginspiratif di masa kini. Yang pertama, Anies Baswedan. Anies Baswedan dikenal sebagai akademisi dan pemimpin yang menaruh perhatian besar pada pendidikan dan persatuan bangsa. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia memulai program Indonesia Mengajar, mengirim pemuda terbaik ke pelosok negeri untuk menyebarkan ilmu dan nilai kebangsaan. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga tentang menumbuhkan karakter, toleransi, dan cinta tanah air. Melalui pendidikan, Anies menanamkan nilai Pancasila, gotong royong, dan semangat kesetaraan antar wilayah, membangun SDM unggul, dan memperkuat semangat kebangsaan melalui pendidikan berkualitas. Baginya, bela negara berarti memperluas akses keadilan. Anies juga dikenal karena narasi-narasinya yang mendorong toleransi, pluralisme, dan demokrasi yang sehat. Di tengah polarisasi politik, ia kerap menyerukan agar rakyat bersatu dalam visi kebangsaan, bukan terpecah oleh perbedaan. Selanjutnya, Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie, sang visioner, ilmuwan, negarawan, adalah bukti nyata bahwa bela negara bisa dilakukan lewat ilmu pengetahuan dan pengabdian. Habibie adalah simbol kejayaan anak bangsa di kancah dunia. Di usia muda, ia menjadi ilmuwan top di industri pesawat Jerman. Namun, saat banyak orang memilih tinggal di luar negeri, Habibie memilih pulang. Ia kembali bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk membangun Indonesia. Ia memimpin pembangunan industri dirgantara nasional. Ia buktikan bahwa bangsa kita mampu berdiri sejajar, bukan sekadar pengguna, tapi juga pencipta teknologi. Habibie percaya, teknologi tanpa moral hanya akan menciptakan kerusakan. Maka, ia mendorong generasi muda untuk tidak hanya pintar, tapi juga bermartabat. Sebagai Presiden ketiga RI, Habibie memimpin masa transisi yang sangat sulit, dari Orde Lama ke era reformasi. Ia membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan memberi ruang bagi demokrasi yang sehat. Ia tidak mempertahankan jabatan demi kekuasaan, tapi mewariskan keteladanan bahwa pemimpin harus melayani, bukan dilayani. Dan yang ketiga, Joko Widodo.
Joko Widodo, atau yang kerap kita sapa Jokowi, adalah pemimpin yang lahir dari keluarga sederhana. Melalui setiap kebijakan yang diambilnya, Jokowi senantiasa menanamkan semangat kebangsaan dalam dirinya dan dalam setiap program yang diluncurkan. Salah satu langkah nyata bela negara Jokowi adalah membangun infrastruktur yang menghubungkan setiap penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan bukan hanya untuk kemudahan transportasi, tetapi untuk mempererat persatuan bangsa. Jokowi percaya bahwa untuk maju, kita harus bisa mengakses setiap wilayah dengan mudah. Infrastruktur adalah pilar kemajuan bangsa Indonesia, yang juga menciptakan kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dunia yang semakin terhubung, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri tegak di dunia internasional, dengan menjaga nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional. Namun, Jokowi juga mengajarkan bahwa kebinekaan adalah kekuatan Indonesia. Ia mempromosikan toleransi dan persatuan sebagai pondasi bangsa yang kuat. Bagi Jokowi, bela negara bukan hanya urusan pemerintah, tapi tugas kita semua melalui kerja keras dan inovasi. Kita bisa membangun bangsa yang lebih kuat dan sejahtera. Dalam setiap langkahnya, Jokowi selalu menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, antara yang muda dan yang tua, untuk mencapai visi besar Indonesia maju. Jokowi mengajarkan kita bahwa bela negara adalah semangat yang tidak hanya mengisi ruang-ruang formal, tetapi juga mengalir dalam setiap tindakan kita untuk kebaikan bangsa. Kita semua, dengan cara kita masing-masing, kita bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia, dari dunia pendidikan, ekonomi, hingga teknologi. Karena Indonesia bukan hanya milik pemimpin, tapi milik kita semua. Dan itulah 3 dari tokoh-tokoh inspiratif Indonesia. Indonesia bukan sekedar nama, ia adalah jiwa dari keberagaman, semangat dari para pendiri bangsa, dan harapan dari setiap generasi. Wawasan kebangsaan bukan hanya tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945, ia adalah kesadaran bahwa kita hidup dalam satu rumah besar bernama Indonesia, dengan segala perbedaan yang menyatu, bukan memisah. Dan bela negara, ia bukan hanya tugas tentara, ia adalah tugas kita semua, lewat belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga toleransi, dan peduli terhadap sesama. Sekarang saatnya kita bukan hanya bertanya apa yang negara bisa berikan kepada kita, tetapi bertanya apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Mari jaga negeri ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Karena Indonesia akan terus ada selama kita bersatu, peduli, dan mencintainya dengan sepenuh hati.